Sogo-menyogok demi mendapatkan pekerjaan atau diterima di sekolah-sekolah tinggi favorit bukanlah sesuatu hal yang asing. Terkadang bahkan tidak perlu menyogok karena memiliki koneksi, kerabat, saudara yang dikenal dengan istilah orang dalam. Kita bisa mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang layak di sebuah perusahaan. Oh, saya anak Pak Anu, saya keponakan Bu Anu, saya sepupunya Mas Anu, saya cucunya Bu Anu. Baik Mas, Mbak, besok sudah bisa langsung bekerja ya. Tapi nggak sedikit juga orang yang berhasil meraih mimpinya dengan cara berusaha sekuat tenaga. Seperti dalam film yang akan saya ceritakan, berjudul Gattaca, sebuah film fiksi ilmiah garapan Andrew Niccol. Dalam debutnya sebagai sutradara, film yang rilis di tahun 1997 ini berdurasi 106 menit, dibintangi oleh Ethan Hawke, Uma Thurman, dan juga Jude Law. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Berlatar di masa depan, di mana para ahli genetika memegang peranan penting bagi keturunan manusia. Mereka akan menentukan semuanya mulai dari jenis kelamin, warna kulit, tinggi badan, hingga menyingkirkan segala macam penyakit, termasuk cacat fisik. Di masa depan itu dianggap sebagai metode melahirkan normal. Berbeda dengan pasangan Antonio dan Mary Freeman, mereka memutuskan untuk mempunyai anak dengan cara alami atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika umumnya pada zaman dulu kita menilai cacat tidaknya bayi dengan menghitung jumlah jari, di masa depan bayi yang baru saja lahir bahkan sudah bisa diprediksikan berapa panjang umurnya. Sangat disayangkan, bayi Antonio dan Mary terlahir dengan matanya yang rabun atau miopi, tubuh yang lemah sehingga rentan terkena penyakit, serta 99% berpotensi mengalami masalah jantung. Dan diperkirakan umur si bayi hanya sekitar 30 tahun saja. Itu membuat Mary sangat terpukul, bahkan Antonio tidak jadi memberikan namanya kepada bayi malang itu. Dia menggantinya dengan nama Vincent. Vincent tumbuh dengan sangat mengkhawatirkan. Penyakit pilek biasa saja bisa membuat Mary cemas. Bahkan Vincent harus menunda sekolahnya hingga tubuhnya benar-benar kuat. Akhirnya di kesempatan berikutnya, Antonio dan Mary memutuskan untuk mempercayakan nasib putra kedua mereka ke tangan ahli genetik. Itu benar-benar berhasil. Bayi yang diberi nama Anton itu tumbuh dengan sempurna, melampaui Vincent baik fisik maupun mental. Vincent dan Anton sering melakukan permainan yang disebut chicken. Peraturannya, siapa yang paling pertama merasa takut, dialah yang kalah. Dalam hal berenang, tentu saja Vincent yang kalah. Tapi bukan karena takut, melainkan tubuhnya yang lemah. Kondisi jantungnya yang lemah membuat Vincent selalu gagal dalam mengejar cita-citanya, menjadi seorang astronot. Itu membuat orang tuanya kecewa dan menyarankan Vincent untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun bagi Vincent itu adalah sesuatu yang aneh. Mengapa harus mengajarkan astronomi kepada orang-orang seperti Vincent di sekolah? Padahal ada ribuan orang yang lebih pantas. Inilah diskriminasi genetik atau disebut dengan genoisme. Sayangnya hingga kini tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Dan apa yang dikatakan sang ayah benar, meskipun Vincent tidak menulis tentang kondisi jantungnya di CV, tapi sel-sel pada tubuh Vincent sudah menerangkan hal itu. Semua orang yang ikut tes akan diambil sampel yang ditinggalkan dari gagang pintu, pejabat tangan, ludah dari menjilat amplop, dan bila memang masih dirasa meragukan, peserta harus melakukan tes urin. Vincent pun sudah mulai menyerah untuk mengejar impiannya. Hingga pada suatu hari, secara mengejutkan, sesuatu yang mustahil terjadi. Vincent berhasil mengalahkan Anton dalam permainan chicken. Bahkan dia menyelamatkan sang adik yang hampir saja tenggelam. Peristiwa itulah yang membuat Vincent yakin bahwa dirinya tidak selamah itu. Dan Anton tidak sesempurna yang ayah dan ibu mereka katakan. Akhirnya Vincent memutuskan meninggalkan rumah dan hidup sendiri. Selama beberapa tahun, Vincent terus berpindah-pindah, bekerja sebagai cleaning service, membersihkan separuh perusahaan-perusahaan di negara bagian. Salah satunya di perusahaan antariksa Gattaca. Vincent merasa mimpinya sudah sangat dekat setiap kali melihat roket yang melesat ke angkasa. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Belajar giat dan latihan keras tidak akan bisa mengubah hasil tes pada gen. Akhirnya Vincent melakukan hal yang lebih ekstrim, yaitu menggunakan sebuah layanan jasa ilegal yang bisa membantu mengatasi permasalahannya. Vincent ditawarkan identitas seorang mantan atlet renang. Namanya adalah Jerome Eugene Morrow. Pria itu memiliki penglihatan yang baik, otak yang cerdas, serta jantung yang kuat. Gen unggul tidak membuat mereka kebal dari takdir. Maka untuk beberapa kaum elit yang bernasib buruk, identitas akan menjadi sesuatu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Ya, Eugene menjual identitasnya kepada Vincent setelah sebuah insiden yang menyebabkan kakinya lumpuh. Tidak ada alasan bagi Vincent untuk menolak.
Pria itu benar-benar serius menjalankan rencananya, mulai dari menggunakan lensa kontak, mengubah penampilan menjadi semirip mungkin dengan Eugene, bahkan karena tubuhnya pendek, mau tidak mau Vincent harus menjalani operasi penambahan tulang. Dia menjelaskan kepada Eugene bahwa semua demi mengejar impiannya, yaitu menuju ke luar angkasa. I won't do that. Vincent yang telah menjadi Jerome sangat tidak menyangka bisa lulus tes semudah itu, tanpa tes IQ, tanpa tes fisik, bahkan tanpa wawancara. Vincent langsung diterima bekerja hanya dengan melalui tes darah dan urin. Sejak saat itu, setiap harinya Vincent membersihkan kulit yang mengelupas, rambut rontok, dan lain-lain untuk menghilangkan jejak spesimen. Sedangkan Eugene menyiapkan sampel dari tubuhnya seperti darah, urin, kulit mati, atau rambut rontok sebagai jejak yang nantinya akan ditinggalkan Vincent di kantornya. Hal yang dilakukan Vincent ini disebut dengan the borrowed leather atau the gene raid. Itu sangat-sangat dibenci oleh masyarakat, tentunya jika Vincent ketahuan. Sedikit saya jelaskan agar tidak membingungkan teman-teman. Untuk selanjutnya, sesuai dengan film, ketika Vincent lulus dari ujian masuk ke Gattaca, dia telah menjadi Jerome, dan Jerome menggunakan nama tengahnya yaitu Eugene. Oke, kita lanjut. Dengan kecerdasan alami yang dimilikinya, tubuh yang terlatih, serta identitas yang dibawanya, Jerome bisa dibilang menjadi tak terkalahkan di antara kandidat astronot lain. Bahkan dia menjadi ketua navigator dalam sebuah misi menuju ke Titan, salah satu satelit terbesar Saturnus. Hanya salah satu dari direktur misi yang hampir mengetahui identitas Jerome. Dan hari itu, sang direktur ditemukan tewas di ruangannya. Jelas ini bukan bunuh diri, karena penyidik menemukan sebuah keyboard berlumuran darah yang mana kemungkinan digunakan untuk menghantam kepala korban. Tentunya itu membuat Jerome cemas karena jadwal keberangkatannya 1 minggu lagi. Namun Direktur Joseph memastikan bahwa semua ini tidak akan menggagalkan misi ke Titan. Malam itu Jerome dan Eugene merayakan keberhasilan mereka mewujudkan cita-cita. Namun Jerome tetap merasa khawatir meninggalkan Eugene sendiri di bumi, tidak bisa kemana-mana dan tak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Malam itu Eugene minum terlalu banyak, dia menceritakan semuanya, termasuk mengakui bahwa dia tidak mengalami kecelakaan, tapi karena berusaha bunuh diri dengan melompat ke arah mobil. Sayangnya itu hanya menyebabkan kelumpuhan. Semua dia lakukan karena tidak sanggup menanggung beban kesempurnaan yang menuntut untuk selalu menang, tapi pada kenyataannya Eugene hanya mendapatkan medali perak. Sementara itu, seorang rekan kerja sekaligus saingan Jerome bernama Irene Cassini membantu polisi mengumpulkan spesimen di ruang kerja. Karena penasaran, dia mencoba memeriksa spesimen rambut yang ditinggalkan Vincent, dan hasilnya itu benar-benar luar biasa. Keesokan harinya, polisi kembali mendatangi Gattaca untuk melanjutkan pemeriksaan. Mereka telah menemukan sehelai bulu mata di koridor ruangan staf yang diidentifikasi sebagai invalid, yang berarti orang dengan cacat kinetik, dan menduga bahwa orang itu adalah si pelaku pembunuhan. Seharusnya si pemilik bulu mata tidak boleh berada di sana karena jinnya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Vincent. Namun polisi tidak bisa mengenali wajahnya karena kini Vincent telah mengubah penampilan menjadi Jerome. Hari itu Jerome menjalani latihan fisik dengan menggunakan alat pendeteksi jantung yang telah dimodifikasi. Alat itu sebelumnya telah merekam detak jantung Eugene selama 20 menit. Sesuai dengan durasi, Jerome berlari. Pria itu telah benar-benar mencapai batasnya. Dia nyaris saja ketahuan jika tidak bersikap tenang ketika menghadapi serangan jantung. Melihat peluncuran roket adalah kesenangan Jerome sejak dulu. Itu membuatnya seolah-olah merasa semakin dekat dengan cita-cita yang ingin dicapai. Di salah satu tempat favoritnya, Jerome bertemu dengan Irene yang juga mempunyai kegemaran yang sama. Wanita itu meminta maaf atas kelancangannya memeriksa spesimen Jerome. Irene mengaku sangat iri karena Jerome bisa mendapatkan misi ke Titan yang menjadi impian Irene. Sedangkan wanita itu hanya bisa mencapai satelit bumi karena kelainan jantung. Ya, meskipun tidak separah Vincent, tapi Irene juga memiliki kelainan jantung, dan wanita itu dilahirkan secara alami sama halnya seperti Vincent. Jerome pulang dengan perasaan cemas karena identitas invalidnya tersebar ke seluruh perusahaan sebagai tersangka. Jerome merasa putus asa, membuang semua spesimen yang telah disiapkan oleh Eugene. Untungnya Jerome memiliki Eugene, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai sahabat. Pria itu berhasil menenangkan dan meyakinkan Jerome bahwa semua akan baik-baik saja. Malam itu Jerome menghadiri sebuah pertunjukan musik bersama dengan Irene. Dia menemukan kebenaran bahwa si musisi memiliki 12 jari. Mungkin bagi sebagian orang itu merupakan cacat genetik. Tapi pada kenyataannya, sang musisi bisa memainkan piano dengan sangat baik karena memiliki 12 jari.
Penyelidikan polisi masih berlanjut, tidak hanya pemeriksaan di dalam gedung, mereka juga melakukan razia di pemukiman dan jalan-jalan sekitar Gattaca dengan radius 10 km. Eugene sendiri tidak mendapat masalah dan bisa membuat petugas ketakutan dengan geng elitnya. Namun bagi Vincent yang sedang menjadi Jerome, dia harus melepas kontak lens sehingga kini matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Beruntung Irene tidak menyadarinya. Mereka menghabiskan waktu dengan menikmati terbitnya matahari. Akhirnya polisi menemukan petunjuk baru, yaitu air liur si invalid yang ditemukan di sebuah gelas. Salah satu dari detektif menduga bahwa si invalid ini sedang menyamar menjadi kaum elit atau the borrowed leader. Oleh karena itu mereka mengadakan pemeriksaan darah langsung dari pembuluh vena. Giliran Jerome pun tiba, dia menyembunyikan tabung yang berisi darah Eugene. Lalu berpura-pura kesakitan dan ketika para petugas lengah, dengan cepat Jerome menukar tabungnya, sehingga pria itu kembali lolos. Pemeriksaan seluruh karyawan pun selesai, tapi polisi masih belum menemukan siapa si invalid. Joseph menolak tegas ketika polisi hendak mengulang pengujian, karena itu akan mengganggu ketenangan para kandidat yang akan berangkat ke Titan. Malam itu, 2 hari menjelang keberangkatannya ke Titan, Jerome mengajak Irene berkencan. Mereka sama-sama mengungkapkan perasaannya, namun sangat disayangkan kedatangan polisi menghentikan kemesraan mereka. Jerome dan Irene meninggalkan tempat itu untuk menghindari pemeriksaan. Jerome juga sempat memukul seorang polisi yang menjaga pintu belakang hingga tumbang dan langsung melarikan diri. Sangat mengejutkan, seorang kepala detektif memanggil nama Vincent. Tentunya itu membuat Irene bertanya-tanya, siapa orang yang dipanggil Vincent? Karena yang dia tahu, pria yang saat ini bersamanya adalah Jerome. Kepala detektif itu terus memandangi identitas Vincent yang invalid dan Jerome yang ternyata memiliki kemiripan wajah. Bersama dengan anak buahnya, dia kembali datang ke gedung Gattaca dan langsung memeriksa meja kerja Jerome serta mengambil beberapa sampel. Ini benar-benar berbahaya. Irene yang mengetahui hal itu menghampiri Jerome meminta pria itu untuk segera meninggalkan Gattaca. Namun si detektif tidak mudah dikelabui. Dia mengetahui bahwa Irene tadi malam berada di klub, terbukti dengan obat yang ditemukannya di salah satu meja. Akhirnya si detektif pun meminta Irene untuk mengantarnya ke kediaman Jerome. Sementara itu Jerome merasa bahwa polisi akan mendatangi rumahnya. Oleh karena itu dia meminta Eugene untuk kembali menjadi Jerome dan menghadapi polisi. Eugene berjuang menaiki tangga dengan menggunakan tangan demi membantu sahabatnya. Dan akhirnya detektif pun tiba bersama Irene. Tentu saja melihat Eugene yang mengaku sebagai Jerome membuat Irene benar-benar terkejut. Untungnya wanita itu juga ikut bersandiwara sehingga menguatkan bukti bahwa Eugene adalah Jerome. Tes darah pun dilakukan dan hasilnya sudah bisa dipastikan 100% akurat. Namun sang detektif masih mencoba menggeledah rumah hingga di saat-saat terakhir anak buahnya melaporkan bahwa mereka menangkap si pelaku pembunuhan. Setelah detektif itu pergi, Jerome pun muncul di depan Irene sehingga membuat wanita itu merasa bingung dan kecewa karena dibohongi. Akhirnya Jerome pun mengaku bahwa dia sebenarnya adalah Vincent, seorang yang dilahirkan secara alami sama seperti Irene. Dia telah membeli identitas Jerome Eugene Morrow agar bisa bekerja di Gattaca dan dikirim ke Titan. Dengan penyakit jantung yang dideritanya, mungkin umur Vincent tidak akan sampai 20 tahun lagi. Tapi kita sendirilah yang memiliki kuasa atas tubuh kita untuk melakukan segala hal, termasuk hal-hal yang tidak mungkin. Irene tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan pergi meninggalkan Vincent. Polisi telah menangkap Direktur Joseph sebagai pelaku pembunuhan. Motif pembunuhannya sendiri karena korban berniat menunda misi ke Titan yang bisa dilakukan hanya 70 tahun sekali. Setelah memastikan misi berjalan lancar, Joseph memutuskan untuk mengakui kejahatan yang dilakukannya. Namun bagi Vincent, masalah ini belum selesai karena kepala detektif itu pasti akan kembali lagi. Dugaan tersebut benar. Malam itu Vincent menemukan si detektif memeriksa berkas-berkas yang ada di meja Jerome. Ya, ternyata dia adalah Anton, adik dari Vincent. Orang tua mereka yang telah meninggal dunia yakin bahwa Vincent telah meninggal lebih dulu. Tapi Anton tidak begitu yakin dan terus mencari keberadaan sang kakak. Sebagai seorang polisi tentunya Anton harus menghentikan Vincent yang telah bertindak terlalu jauh. Dengan tegas Vincent menolaknya karena perjalanan masih panjang menuju ke Titan. Akhirnya Anton menantang Vincent untuk membuktikan kelayakannya berada di Gattaca. Mereka kembali melakukan permainan chicken dengan berenang sejauh-jauhnya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Pada akhirnya Anton kalah dan kembali diselamatkan oleh Vincent. Vincent mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menyisakan apapun untuk kembali. Itulah yang membuatnya bisa mengalahkan Anton.
Vincent kembali ke rumah dan bertemu dengan Irene. Mereka memutuskan untuk menjalin asmara dan saling percaya, meski Vincent menggunakan identitas Jerome untuk menggapai cita-citanya. Saat hari peluncuran, Eugene telah menyediakan begitu banyak sampel yang bisa digunakan Vincent. Karena Eugene juga akan melakukan perjalanan jauh dan mungkin Vincent akan membutuhkan sampel-sampel itu ketika kembali dari Titan. Vincent sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Eugene. Tapi Eugene menjawab bahwa dialah yang harus berterima kasih karena Vincent telah meminjamkan mimpinya. Mereka pun berpisah dengan sebuah pesan dari Eugene yang hanya boleh dibuka ketika Vincent mencapai luar angkasa. Beberapa jam kemudian, Vincent pun telah tiba di Gattaca dan bersiap untuk berangkat. Sangat mengejutkan, ternyata ada ketentuan baru yang mengharuskan Vincent melakukan tes urin. Vincent yang tidak menyiapkan urin Jerome merasa pasrah dengan apa yang akan terjadi karena mungkin inilah akhir dari perjuangannya. Dokter itu bernama Lamar dan sudah seringkali memeriksa sampel Vincent. Lamar menceritakan anaknya yang sangat mengidolakan Jerome karena cita-citanya ingin menjadi astronot walaupun memiliki cacat genetik pada tubuhnya. Invalid, jelas tertera pada mesin tes. Namun Lamar mengubah hasil tesnya menjadi data Jerome sehingga membuat Vincent lulus. Vincent hanya berdiri dan terdiam hingga Lamar menyadarkannya bahwa roket akan segera meluncur. Film pun ditutup dengan menampilkan Eugene membakar dirinya sendiri di dalam perapian. Ya, Eugene pergi untuk selama-lamanya dengan meninggalkan identitasnya kepada Vincent. Bersamaan dengan itu, Vincent yang kini berada di luar angkasa membuka kartu dari Eugene yang isinya hanya sampel rambut. Dalam keberhasilannya, Vincent merenung. Orang-orang pernah berkata bahwa setiap atom dari tubuh manusia berasal dari bintang-bintang. Mungkin aku tidak akan pergi, mungkin aku akan pulang. Dan tamat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bagian akhir film ini memiliki makna yang cukup indah mengenai hubungan antara Vincent dan Eugene. Sama halnya dalam permainan Chicken dengan Anton, Vincent adalah pria yang sangat fokus dan terus berjuang tanpa henti demi mimpinya keluar angkasa. Vincent bisa dibilang hampir tidak pernah gagal dalam menjalankan perannya sebagai Jerome. Semua dilakukannya dengan sangat baik. Saya bilang hampir karena permasalahan bulu mata dan rasa panik yang memuncak ketika identitas invalidnya tersebar di gedung Gattaca. Apa makna dari rambut Eugene, Bang? Oke, saya hanya bisa berspekulasi apa yang terjadi di film yang menampilkan seikat rambut milik Eugene atau Jerome. Story Gattaca dikemas dengan apik, semua penonton bisa memberikan alasan masing-masing. Mulai dari ketika Irene memberikan seikat rambutnya kepada Vincent, dan Vincent pun melakukan hal yang sama ketika menjelang akhir film. Bagi saya itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kepercayaan mengenai jati diri. Sedangkan di akhir film, Vincent mengucapkan terima kasih kepada Eugene dan Eugene menjawab, "Tidak, aku mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan kita. Aku meminjamkan tubuhku dan kau meminjamkan mimpimu." Saya pikir bahwa Eugene tidak hanya mendukung Vincent, tapi juga menjadikan Vincent sebagai orang yang bisa menjalani hidup seperti yang diidamkan Eugene. Jadi bisa dibilang Eugene akan terus bersama Vincent bahkan ketika berada di pesawat antariksa, mungkin untuk bersama-sama mencapai mimpi yang dipinjamnya dari Vincent. Itu si dokter kenapa mendukung Vincent, Bang. Oke, jika kalian menonton filmnya secara utuh, kalian akan melihat pada sebuah pemeriksaan, Dr. Lamar bertanya kepada Vincent yang sedang menyamar sebagai Jerome, "Apakah aku pernah menceritakan kepadamu tentang putraku?" Sebuah pertanyaan yang sering Lamar tanyakan kepada Vincent tanpa pernah sekalipun menceritakannya. Hingga pada akhir film, si dokter menceritakan bahwa putranya mengagumi Vincent sebagai Jerome dan ingin menjadi astronot meskipun memiliki cacat genetik sebagai penghalang. Saya yakin putra Lamar memiliki kesulitan yang sama dengan Vincent dan inilah yang membuat Lamar bersimpati hingga membiarkannya masuk ke pesawat. Selain itu bisa jadi di luar sana ada golongan masyarakat yang sudah merasa muak terhadap diskriminasi genetik dan Dr. Lamar mungkin salah satu dari golongan tersebut. Vincent satu-satunya orang yang berhasil sejauh ini. Jika nantinya dia berhasil menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat, mungkin Vincent akan menjadi orang pertama yang memiliki cacat genetik tapi bisa menjadi astronot yang berhasil, sekaligus membawa perubahan kepada dunia di masa depan. Apakah Vincent bisa bertahan di luar angkasa, Bang? Dengan latihan-latihan yang dijalaninya, saya pikir Vincent bisa bertahan. Namun sepertinya dia tidak berharap terlalu banyak. Seperti yang dikatakannya kepada Anton dan Eugene, bahwa Vincent memberikan segalanya untuk pergi dan tidak memikirkan jalan pulang. Selain itu, kalimat terakhir Vincent yang menyatakan tidak pergi tapi pulang juga mengisyaratkan demikian. Saya pikir Vincent tidak menyesal jika dia tidak bisa bertahan di luar angkasa dan kembali ke bumi. Karena menuju ke Titan sama halnya dengan menuju ke bintang-bintang yang menjadi asal mula atom, yang mana berarti pulang. Bagaimana menurut kalian?
Gak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!